Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Rahma Adriana Prihatini Tias dengan NIM 210005051 dari kelas 2A PGSD. Pada video kali ini, saya akan membawakan tema cerita rakyat yang berjudul Legenda Tanjung Menangis. Legenda Tanjung Menangis merupakan salah satu cerita rakyat yang berasal dari Kabupaten Sumbawa. Di antara teman-teman sekalian, apakah sudah ada yang pernah mendengar legenda Tanjung Menangis? Kalau belum, yuk kita simak ceritanya bersama-sama. Pada zaman dahulu, di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, ada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang datu atau raja. Raja tersebut diberi gelar Datu Samawa. Sang raja memiliki seorang anak perempuan yang sangat cantik yang bernama Putri Lala Intan Bulaeng. Putri raja itu tak hanya memiliki paras yang cantik, hingga pada suatu hari Putri Lala Intan Bulaeng tiba-tiba terjatuh sakit. Sebuah penyakit yang aneh, yaitu penyakit kulit yang sangat menjijikkan. Sang raja tentu saja berusaha untuk menyelamatkan putrinya. Namun, semua usaha yang telah dilakukan nampaknya belum membuahkan hasil. Datu Samawa bahkan meminta bantuan pemimpin kerajaan lain untuk membantu mencari tabib sakti guna untuk menyembuhkan putrinya. Sayangnya, lagi-lagi usaha mereka menemui jalan buntu. Bertahun-tahun sudah Putri Lala Intan Bulaeng ini mengidap penyakit aneh itu. Namun, selama itu pula masih belum ada yang mampu menyembuhkannya. Raja kemudian sangat berputus asa, terlebih lagi tidak tega melihat istrinya yang setiap hari menangis meratapi kondisi anak perempuannya itu. Sang raja kemudian memanggil para penasehatnya. Ia ingin meminta pendapat dari mereka mengenai tindakan yang harus dilakukan selanjutnya. Dari pertemuan tersebut, kemudian diputuskanlah agar raja mengadakan sayembara. Kemudian raja berkata, "Barang siapa yang dapat menyembuhkan putriku yang sedang sakit, akan aku berikan hadiah. Jika dia perempuan, akan kuangkat sebagai anak, namun jika dia laki-laki, akan kujadikan sebagai menantu." Para utusan raja kemudian menyebar untuk membagikan sayembara itu. Ada yang menuju ke arah barat, timur, selatan, dan juga utara. Dengan begitu, semakin banyak orang yang mendengar dan mengikuti sayembara dan semakin cepat pula putri disembuhkan. Berita tentang sayembara itu terdengar hingga seantero negeri. Kabar sayembara kebanyakan berasal dari tempat-tempat yang jauh. Mereka mengerahkan seluruh kemampuan yang mereka miliki untuk dapat mengobati sang putri. Sayangnya, tak ada satupun yang berhasil menyembuhkan sang putri. Raja tentu saja merasa begitu sedih mengetahui fakta tersebut. Akan tetapi, ia masih berharap akan ada keajaiban yang dapat menyelamatkan putrinya. Hari berganti hari, keadaan sang putri tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Hingga pada suatu hari, ada seorang kakek tua yang sudah renta bernama Daeng Paringgi datang ke istana. Ia datang jauh-jauh dari ujung pandang untuk mengikuti sayembara. Meski jalannya sudah susah dan menggunakan tongkat,
Laki-laki tua itu kemudian berdoa sebelum mencoba untuk menyembuhkan sang putri. Atas kuasa Tuhan, perempuan itu pun akhirnya sembuh. Putri Lala Intan Bulaeng yang sudah sembuh kemudian berpelukan dengan sang ayah dan juga ibunya. Tentu sang ayah dan juga ibunya merasa sangat bahagia. Sesuai dengan perjanjian yang seharusnya Datuk Samawa menjadikan Daeng Paringgi sebagai menantunya. Namun melihat fisik sang tabib yang sudah begitu tua, sang raja tentu saja tidak tega jika putri cantiknya menikah dengan lelaki itu. Ia lalu berubah pikiran dan berkata, "Daeng, rasa terima kasih tak terhingga terhadap Daeng karena telah menyembuhkan putriku. Namun, sekarang aku akan memberikanmu hadiah yang sangat banyak. Jika Daeng menginginkan uang, maka akan aku memberikannya. Jangankan uang, emas, permata, atau barang apapun itu akan aku berikan." Mendengar hal tersebut, tentu saja Daeng Paringgi merasa kecewa. Dia sedih karena tiba-tiba sang raja mengingkari janjinya. Dengan sopan, laki-laki itu menolak hadiah yang diberikan oleh sang raja. Lalu, ia berjalan keluar meninggalkan istana. Di lain sisi, Putri Lala Intan Bulaeng merasa iba setelah melihat wajah sedih Daeng Paringgi saat keluar dari istana. Ia kemudian ke ujung Tanjung. Dari jarak yang tidak begitu jauh, sang putri melihat Daeng Paringgi menuju ke sampannya. Saat itu juga keajaiban pun terjadi. Kakek tua yang renta tersebut berubah menjadi seorang pemuda yang begitu tampan dan gagah seketika. Putri Lala Intan Bulaeng merasa jatuh cinta. Wanita muda itu lalu menghampiri sang pemuda dan berkata, "Apakah benar Tuan adalah kakek tua yang mengobatiku tadi?" "Iya, benar Putri. Kakek tua tadi adalah perwujudan hamba. Namun, hamba yang sebenarnya adalah Zainal Abidin. Hamba berasal dari kerajaan Goa." Sang putri kemudian mengangguk dan berkata, "Tuan, mari menghadap ayah Anda bersama-sama. Tuanlah yang seharusnya menjadi suamiku sesuai dengan sayembara yang diucapkan oleh ayahandaku." Akan tetapi, usulan Putri Intan Lala Bulaeng ini tidak disetujui oleh pemuda tersebut. "Maafkan hamba, Tuan Putri, namun hamba tidak bisa kembali ke istana lagi. Hamba tidak memiliki keberanian untuk menghadap sang raja, karena siapalah hamba ini yang berasal dari pulau seberang. Siapapun Tuan dan dari mana datangnya, apabila pandai membawa diri dan elok menempatkan sikap, maka akan jadi saudara sejiwa. Jika Tuan tidak bersedia, maka saya akan tetap berada di sini," sumpahnya. Perkataan tersebut membuat pemuda terkenyang. Namun, pemuda tersebut telah berbulat hati untuk pergi mengikhlaskan sang putri. "Maafkan hamba, Tuan Putri, hamba tetap saja tidak bisa. Semoga suatu hari nanti kita dipertemukan lagi jika Tuhan mengizinkannya." Ia kemudian pergi menjauh dari sang putri. Putri Lala Intan Bulaeng pun merasa sangat sedih karena ditinggal oleh cinta pertamanya. Ia pun menangis sejadi-jadinya. Tanpa sadar, sang putri berlari mengejar sang pujaan hatinya hingga sampai ke tengah laut. Akhirnya, wanita yang malang tersebut meninggal karena tenggelam. Sejak saat itulah, tempat itu kemudian diberi nama Tanjung Menangis
untuk mengenang kisah cinta sedih dari Lala Intan Bulaeng dan Daeng Paringgi. Cerita rakyat legenda Tanjung Menangis sudah selesai. Sampai di sini dulu ya video saya. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.